Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Hadratul mukarram wal muhtaram mudirul ma'had la raibani fida. Hadratul mukarram raisul madrasah as-sanawiyah wal aliyah la raibani fida. Ayyuha asatidul kiram wa ya ayyuha ikhwanu ahibbah wa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Jadi saya akan menerangkan dengan judul Uridu an atakallama yubtilu tayamumi atau yang artinya membatalkan tayamum. Nah, dalam hal membatalkan tayamum, yubtilu tayamumi salah satu asya'a. Jadi ada 3 perkara. Nah, al-awwal yubtilu wudu'i. Jadi yang pertama yang membatalkan tayamum itu adalah hal-hal yang sama seperti yang membatalkan wudu. Jadi sama, yang membatalkan wudu juga membatalkan tayamum. Asani wa ru'yatul ma'i fi goya waktu sholati. Jadi yang kedua ini ketika melihat air pas maupun sholat atau sebelum sholat. Jadi kalau tayamum kan itu seperti kita tiket untuk beribadah. Jadi kita tayamum untuk sholat. Jadi pas tayamum kita harus segera sholat. Jadi tidak boleh masak dulu atau mandi dulu. Jadi habis tayamum langsung sholat. Karena kalau diselingi dengan perkara lain setelah tayamum, bukan karena niatnya yang tayamum tadi, maka tayamumnya akan batal. Nah, di sini jelaskan kalau perkara kedua yang membatalkan tayamum yaitu melihat air di ketika sholat ataupun sebelum sholat. Nah, jadi apabila masih dalam keadaan sholat kemudian kita melihat air, maka tayamum kita batal karena diharuskan berwudu terlebih dahulu. As-salis ar-riddah. Jadi yang ketiga itu di sini murtad. Nah, kalau murtad pastilah semuanya batal yang perkara-perkara termasuk agama. Kemudian di sini dijelaskan untuk beberapa halangan dalam hal tayamum. Dijelaskan bahwa wasahibul jabairi yamsahu 'alaiha. Jadi apabila seperti kita habis jatuh ataupun kecelakaan, kan tayamum bagiannya adalah wajah dengan kedua tangan. Nah, apabila kita kecelakaan kemudian tangan satu kita ini diperban, maka di sini disebutkan wasahibul jabairi yamsahu 'alaiha. Jadi kita membasuhnya di atasnya saja, di atas perban itu tidak apa-apa. Karena ya kalau perbannya dibuka kan tidak juga. Kemudian ada juga yang perkara kedua yaitu watayammamu alwasilatu wala i'adata alaihi in kana wadu'aha ala tahrin. Jadi yang kedua ini diperjelas lagi seperti yang pertama, yang tadi kan membasuh di atasnya. Nah, yang kedua ini dijelaskan bahwa apabila sebelum memakai perban itu dijaga-jagakan, contohnya kalau tidak air ataupun apa, itu sebelum memakai perban tangannya harus suci dulu. Karena akan diperban kan tidak bisa diapa-apakan lagi. Nah, itu agar tidak menghambat ibadah-ibadah kita. Kemudian ada juga perkara yang ketiga di sini watayammamu likulli fardhatin. Jadi yang ketiga di sini jelaskan lagi bahwa setiap tayamum itu berlaku dalam setiap satu sholat fardu. Jadi seumpama kita mau sholat maghrib, sebelum maghrib tayamum dulu sholat maghrib. Nah, apabila kita mau sholat isya, karena seumpama waktu maghrib dan isya sangat berdekatan, maka sebelum sholat isya kita tayamum lagi karena jatah satu tayamum itu satu sholat fardu. Kemudian di sini jelaskan lagi wa yusolli bitayammumin wahidin ma syaa min nawafili.
Jadi apabila perkara yang kedua ini tentang sholat sunnah, yaitu satu tayamum bisa memuat banyak sholat sunnah. Contohnya, saya tayamum ketika dini hari. Nah, kemudian saya sholat malam, sholat hajat, sholat tasbih, sholat yang lain-lain. Pokoknya perkara-perkara sholat yang sunnah. Nah, seperti itu tidak apa-apa dari satu tayamum saja, karena perkara yang sunnah. Apabila kalau yang fardu itu satu tayamum, satu perkara fardu. Oke. Kafaitu kalamin, syukran jazilan wal afa minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.